Wat, imora es mubeng-mubeng nang kolame Mas iki. Jujur saya aku. Saka kolam semene kae kok sing dinguki iwak kabeh. Nek aku goleki iwak bebek ora ono ya. Nah, kuwi nang ngone Ngarung. Pasar Sungapan ngono, bebek akeh sak sambele. Iki bab budidaya lek. Lah iya. Nggon pemasaran jual beli penyetan. Ikan awake dhewe saya suwe so ndelok iwak kan saya apik jenise werna-werna. Nah, ikan awake dhewe kan ya kudu ngerti to. Nang kene iki jenenge pembinaan kaya bangsane kelompok-kelompok njur kepi apa mung dijarke dhewe ya to? Ya ora kok ya golek keblat kayak gimana itu pembinaannya, Mas? Oh iya. Di Pokdagan Buanamina untuk pembinaan kita rapat rutin tiap bulan. Arisan juga di situ. Nah, Niku arisan iwak. Jadi sing menang entuk iwak. Arisan organisasi. Oh. Nggih, dan di situ kita komunikasi berorganisasi tentang masalah-masalah yang ada di seputaran budidaya. Apa ada juga simpan pinjam itu? Ada. Kita juga manfaatkan ada dana juga dari dinas, dana penguatan di situ untuk permodalan, kita juga akses di situ. Dan untuk yang lainnya kita juga sering mengikuti pameran-pameran ikan hias di situ untuk pelatihan-pelatihan karena di budidaya ikan hias juga ilmu terus berkembang. Karena kita juga pengen menambah kapasitas kita di situ. Makanya kita sering ikut event-event pameran di tingkat daerah maupun di nasional. Nah, prestasinya Mas kan sudah daerah nasional itu sudah apa aja? Menyabet napa jenenge? Ya, untuk prestasi kita 2008 itu dapat penghargaan juara 3 lomba Pokdakan ikan hias tingkat nasional. Pokdakan itu kelompok budidaya ikan. Oh. Di situ. Itu ya, terus prestasi yang terakhir kemarin 2015 itu dapat juara 1 lomba UMKM ikan hias tingkat nasional. Oh. Dapat penghargaan dari Kementerian Kelautan Perikanan, penghargaan tertinggi di Kementerian Adi Bakti Mina Bahari. Oh, berarti meninjau langsung ke lokasi sini? Iya, penilaiannya kemarin dari Kementerian meninjau langsung, lihat lokasi sejauh mana. Administrasi juga. Administrasi di situ. Kenapa kita kemarin juara? Kenapa, Mas? Satu, karena kita melibatkan pemberdayaan. Nah, itu poin utama yang kemarin dinilai. Mungkin di luar sana banyak kelompok yang mungkin secara omset masih besar. Ya. Tapi dari sisi pemberdayaan itu kemarin yang poin utama yang kita masukkan di situ. Tinggi di situ. Di situ. Akhirnya kita dapat juara mengalahkan dari Jakarta sama Bali. Pembinaan itu sama kelompok apa pembinaan sama kalau ada warga lain yang pengen diajari nama pripun itu? Iya, kita di kelompok juga ada pembinaan internal masalah progres produksi dan mungkin ngakses ikan-ikan strain baru di situ. Di luar kita juga membuka dari teman-teman mungkin masyarakat yang pengen usaha budidaya ikan hias di Pokdagan Buanamina, kita sangat terbuka sekali karena sekarang usaha ikan hias merupakan salah satu usaha wirausaha yang layak untuk dikembangkan di situ. Jadi kan nganu Mas, ini dengan apa ya, melihat perkembangan dunia ikan hias sekarang kan maksudnya kita patut berbangga itu loh, semakin baik semakin. Nah itu kalau menurut jenengan untuk ikan hias sendiri itu plastik Mas? Apa? Enggak, ini kan maksudnya Mas Pur itu kan pembinaan ikan hias ini dari dalam internal juga dibina, terus ketika masyarakat lain itu pengen pembinaan juga bisa di blasting-blasting nih Mas. Nggih. Niki rada klumpuk nih. Niki dene ngomong ra kan pemerintah juga sudah memperhatikan tadi sudah memberikan modal untuk simpan pinjam dan sebagainya pengembangan usaha lah. Itu selain itu apa aja Mas? Kalau dari pemerintah sekarang mungkin kita dulu di ikan hias sangat minim. Tapi sekarang karena usaha ini layak secara ekonomi, akhirnya dari pemerintah juga sekarang sangat besar untuk membantu kita. Dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, Bantul di situ. Kita dapat fasilitas banyak sekali. Ini contohnya kolam ini yang ada di depan ini dulu ini ada dapat dari bansos gubernur tahun 2011-2012. Buanamina menjadi pilot project untuk pengembangan ikan hias di provinsi Yogyakarta. Wah, dananya dari provinsi Mas. Iya. Pengembangan. Tetapi sekalipun dapat bantuan kalau pengelolaannya nggak baik juga. Betul. Numpuk kayu. Nah ini kan berarti kenapa dari pemerintah percaya karena di sini tuh memang benar-benar punya ilmu dan punya keahlian untuk memelihara ikan hias ini Mas Wad ini loh.
Nah ini Mas, event-event yang pernah diikuti mungkin diadakan ya. Nah, iya. Untuk dunia perikan hiasan Hiasan. itu loh Mas. Iya. Kalau event-event kita kemarin yang terakhir kita ada festival ikan rainbow di dusun ini di ikan Kadisoro. rainbow yang sana tadi yang Pak. Iya, warna-warni itu. Karena memang kita ke depan di sini mau jadikan kampung edukasi ikan hias, terutama di Bantul dan sekitarnya. Itu yang paling terakhir. Terus kemarin kita juga event-event kontes ikan mas koki di Balai Kota Oktober. Terus November kita ikut pameran di Nusatik di event di Jakarta. Itu event terbesar di Indonesia. Dan di situ bertemunya para praktisi ikan hias dan pembudidaya untuk menyatukan ketika situ. event, Iya. Itu kesana itu bawa ikan semua jenis atau hanya sampling-samplingnya saja atau pripun? Ya, kalau event ada macam-macam di situ, ada kontes, ada untuk eksibisi. Ya. Kalau kontes kita bawa ikan, kita konteskan di situ. Ya. Kalau untuk eksibisi kita cuma display di situ, nanti di situ ada mungkin bertemu dengan pembeli, dan di situ ada komunikasi, di situ akhirnya mungkin terjadi transaksi kedepannya seperti itu. Nek saya sing isih bingung sebelum kita menuju ke pertanyaan sing inti lho Adi. Nek misalnya kontes iwak itu terus penilaiannya piye Mas? Nek misalnya koyo kontes motornya wah ceperane apik, airbrush-e masuk iki. Nek iwak terus yo pripun Mas? Iya, kalau ikan terutama ikan mas koki itu dilihat dari anatomi ikan sendiri, dari bentuk badannya, bentuk ekornya, bentuk dorsalnya di situ, gerakannya pun dinilai, gerakan renangnya di situ. Itu kalau koki. Kalau ikan cupang itu juga seperti itu juga, dari warnanya juga. Itu bisa dibudidayakan nggak untuk yang kontes? Iya. Apa memang kebetulan oleh wah iki apa iki? Iya, itu memang dibudidayakan, memang diprogres bisa di ya, situ. bisa. Bisa. Karena ikan kontes ya hasil dari budidaya. Tapi dipilih yang terbaik dari sisi anatomi yang masuk kriteria itu lagi, terus kita sendirikan. Kita grooming namanya itu, dibentuk dari sisi badan, perawatan di situ. Berarti perawatan juga makannya teratur terus. Iya. Wah yo iwak yo di rumah tenan kok yo kowe wonge diraupi lah tahu. Ning mesake lho Pak, kuwi dipakani terus atau dombeni lho. Nah yo jes ngombe karuan kok. Nah ini Mas, ngapunten. Jenenge iwak niku kan pendak sasi, pendak minggu, tren selalu berubah. Iya. Nah itu terus pripun? Misalnya dilalae lagi bulan iki trennya dilalae Mas Koki. Iya. Tahun Maret cetul misalnya lho. Itu Iya. terus piye? Lanjut anggotane kon ngingu cetul kabeh. Iya. Apa napa? Nah, pripun Iya. iku? Itu memang kalau di ikan hias kita harus mengikuti tren, wajib. Karena itu kan barang senian, berarti konsumsi mata. Di situ harus kita mengikuti. Kalau ikan yang tren itu mungkin nanti kita mengikuti di awal, tapi akhirnya ikan itu nanti jadi ikan yang biasa, yang dasar. Soalnya sekarang lagi tren banyak ikan gupi di situ. Banyak kontesnya di situ, banyak peminatnya di situ. Tapi nanti harga pasar ikan itu stabil, yang di tingkat pasar. Tapi kalau ikan hobis itu kadang kan nggak ada nilainya, nggak ada standarnya, menilai dari sisi harga, dari situ nilai di situ. Nah, kita harus mengikuti di situ, dan kita juga kasih pengertian ke anggota karena memang apa yang dibutuhkan pasar kita harus buat. Kalau ikan hias mengikuti tren tadi, seperti itu. Yang paling banyak di rumah-rumah yang para kelompok itu yang ikan apa Mas? Ikan jenis-jenis plati sama swartel. Plati ini seperti ini yang merah itu. Plati seperti ini. Ya. Swartel tadi yang Swartel pedang yang di sana tadi. Oh, yang ini ya. Ya. Oke. Nah, terus jenenge kita mengelola ikan ini kan mesti ada limbah dan lain sebagainya. Terus pengelolaan limbah itu piye Mas? Ini biar tonggo teparo itu tidak protes. Ya, kalau di ikan hias limbah itu kan enggak seperti mungkin ikan konsumsi ya. Ikan lele enggak berbau. Kalau pengolahannya kita sangat sederhana. Ini masuk ke penampungan ya udah nanti mengendap di situ, enggak akan berdampak lingkungannya. Jadi ikan hias itu juga bisa dibudidayakan di tengah kampung seperti ini. Oke. Karena di situ limbah-limbah yang muncul enggak terlalu berdampak terhadap lingkungan. Nah, ini kan kalau karena cuman pipa ya Mas ya. Iya. Nek udan deres banyune meluap gitu berarti ikannya ya katut. Enggak, ini nanti ada saringan. Oh, situ kasih saringan. berarti nek udan pasang saringan. Iya. Gitu ya. Iya. Nah ini Mas, ini kan untuk menyikapi tentang persaingan dunia pasar. Jadi Iya. kan biasanya terobosannya apa? Seneng terobosan apa long pass? Wah, terobosan inovatif di situ. Nah, kalau di pasar memang
kita harus inovatif di situ karena pasar itu kan banyak sekali kompetitor. Betul. Satu untuk menyiasati situ memang sekarang, apalagi sekarang untuk pasar ikan hias itu terbuka. Karena sekarang kita sebagai peternak bisa menjual ikannya sendiri di situ. Nah, untuk inovasi yang kita sekarang kita terapkan, satu main di ukuran ikan. Ukuran dibuat size jumbo. Di situ kita beri sentuhan warna. Ketika ini merah ditambah merah dengan pakai pakan. Nah, itu bisa di situ. Nah, itu yang namanya nilai tambah. Ada nilai estetika kalau di ikan soalnya. Yang nggak merah jadikan merah, mesti nambah nilai. Biasa laku 1.000 bisa 2.000. Nah, propaganda itu apa sih abang ini? Ini misal pernah nggak ini satu kelompok ini mengalami kegagalan yang luar biasa? Kegagalan berjamaah lah. Apa mati kabeh, apa pripun, apa rapayu gitu? Ya pasti ada kendala, pasti keadaan seperti itu karena sekarang fluktuasi musim itu nggak bisa diprediksi. Dan itu biasanya terjadi di musim Juni, Juli, Agustus. Itu banyak kematian massal di situ karena di situ fluktuasi suhunya nggak stabil. Nah, makanya kita sekarang harus tindakannya preventif, pencegahan di situ. Ikan dikasih vitamin di situ biar sehat. Kalau kan itu pernah terjadi, kita mati massal di situ ya berarti memang panas ngentang-ngentang ya, bulan-bulan panas itu berarti Juni, Agustus. Nah, itu kan ketiga. Mongso ketiga. Alias ponase ngeputato tadi. Nah, ngentang-ngentang ya. Yes, seperti itu. Harapannya Mas Kris, kedepannya mungkin bisa disampaikan sama pemirsa di rumah. Ini kan dengan perkembangan dunia ikan hias kan semakin melonjak. Apakah jenengan mungkin perkembangannya pengen beternak kambing? Waduh. Rano hubungan itu. Pripun itu? Ya, harapan saya dengan kelompok di sini sebenarnya usaha ini sangat layak sekali untuk diusahakan karena ini salah satu sekarang ya saya bilang wirausaha baru. Bisa memasyarakat di situ, mudah diikuti dan ada nilai dampak ekonomi yang luar biasa. Makanya mungkin saya mengajak masyarakat di Bantul untuk budidaya ikan hias di situ bisa dilakukan dengan lahan-lahan yang terbatas dan ada dampak yang sangat luar biasa. Kalau pengen belajar, mau mengikuti budidaya ikan hias bisa datang di kami di Pokdakan Buah Mamina di Kadisoro RT 03 Gilangharjo, Pandak, Bantul. Oke, berarti kita nanti lanjut ngobrolnya di tempat lain, Mas. Betul. Ya, kita akan mendatangi ke petani. Petani padi. Petani padi kepiye to ya ikan yo.